Pria itu berkata bahwa Dewa Jarum pasti sedang lapar sekarang. Tidak diragukan lagi bahwa Dewa Jarum itu mengacu kepada landak raksasa yang Nami kalahkan. Dan pria itu juga melanjutkan jika ia terlambat karena Dewa Telinga, yang diyakini merupakan kelinci raksasa yang telah dimakan oleh Luffy sebelumnya. Pria itu memperingatkan para kru Mugiwara untuk tidak pergi ke arah yang lain dari kastil ini, karena di arah itu adalah kuil Dewa Matahari yang dijaga oleh para tentara yang kejam. Namun kata-katanya mendorong Luffy untuk berlari ke arah itu untuk berpetualang. Nami berterima kasih kepada pria itu atas semua informasinya, sementara yang lain mulai mengejar Luffy. Luffy melihat seseorang berlari ke arahnya. Dia berusaha menemuinya, tapi itu sebenarnya adalah bayangan Luffy di dalam cermin, dan Luffy menabrak cermin itu. Cermin yang pecah membuat langit-langit retak, namun di balik itu semua memperlihatkan pintu berjaring. Ternyata kerajaan kotak-kotak ini hanyalah sebuah diorama di sebuah ruangan berukuran raksasa. Dan ini berarti kru topi jerami tidak berada di kapal raksasa lagi, karena mereka tidak memiliki ruangan seperti itu. Semua orang kemudian mendengar seseorang memanggil bantuan, dan ternyata itu adalah Chopper. Setelah menerobos pintu, Chopper bahagia bertemu kembali dengan para nakamanya. Usopp dan Zoro melihat beberapa pakaian seukuran manusia lainnya, yang menunjukkan bahwa pakaian itu seakan-akan manusia didandani seperti boneka oleh Dewa Matahari. Dan Luffy melihat banyak balok tergeletak di sekitarnya, sementara Sanji mengamati bahwa cermin yang mereka pecahkan tembus pandang di sisi lain, yang berarti orang lain dapat melihat ke dalam set diorama itu, tetapi orang-orang di dalam diorama tidak bisa melihat keluar. Dengan semua informasi ini, Zoro menyimpulkan bahwa diorama ini dibangun oleh seorang raksasa. Lalu beberapa manusia serta hewan raksasa dimasukkan ke dalam diorama itu untuk sebuah hiburan. Usopp menganggap ini sebagai tanda bahwa mereka telah sampai di Elbaf karena ruangannya sangat besar. Usopp mengatakan mereka harus kembali ke kota dan mencari petunjuk lebih lanjut. Namun perhatian semua orang tertuju pada kedatangan penjaga kuil atau tentara yang disebutkan pria yang mereka temui sebelumnya. Penjaga itu terdiri dari seekor ular raksasa, 3 tikus raksasa, dan seekor gagak raksasa. Luffy mulai melawan para penjaga itu. Saat mereka bertarung, Dewa Matahari yang disebutkan sebelumnya masuk ke ruangan itu dan merasa ngeri melihat kru topi jerami bertarung dengan hewan-hewan dan membakar ruangan itu. Setelah Luffy mengalahkan semua penjaga, para kru mulai berlari dari Dewa Matahari dan mereka bertemu dengan Isket atau kucing raksasa. Isket dipaksa oleh Luffy untuk memberi mereka tumpangan dan Isket menurutinya. Nami lalu menunjukkan kepada semua orang bahwa ia menemukan sebuah cetak biru atau peta dari diorama ini, dan mereka menggunakannya untuk kabur dari diorama ini. Sementara itu, Dewa Matahari dengan marah mengejar para kru topi jerami karena telah menghancurkan kerajaannya, dan mengatakan ia tidak akan membiarkan seorang pun dari mereka lolos. Orang-orang memohon Dewa Matahari untuk tenang karena kerusakan yang telah terjadi. Tetapi Dewa Matahari mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan perbuatan kru topi jerami, di mana mereka telah mengalahkan para penjaga dan menghancurkan sebagian diorama miliknya. Luffy terkesan dengan waktu yang dihabiskan oleh Dewa Matahari untuk menciptakan diorama ini. Jadi dia mencoba untuk tidak menghancurkan bangunan-bangunan di sana. Luffy kemudian bertanya kemana mereka akan pergi. Lalu Nami berkata mereka akan mengikuti cetak biru yang diambilnya. Lalu tiba-tiba cetak biru itu terhempas karena angin. Beruntung Nami telah menghafal semuanya. Dan selama mereka terus berjalan lurus, mereka akan mencapai pintu keluar. Dewa Matahari mengeluarkan jaring yang terbuat dari kawat baja dan berusaha menjebak dan menangkap kru topi jerami. Dia mengungkapkan pada kru topi jerami bahwa ruangan tempat mereka berada adalah pusat penahanan, dan itu dirancang untuk mencegah raksasa melarikan diri. Jadi usaha mereka akan sia-sia. Namun kru topi jerami tidak gentar karena Zoro dan Sanji dengan mudah memotong jaring-jaring itu. Meskipun terkejut mereka berhasil memotong jaring-jaringnya, Dewa Matahari memberitahu para kru topi jerami bahwa di depan mereka adalah wilayah Dewa Telinga. Tetapi siapa sangka
Dewa Matahari hanya melihat sisa-sisa kerangka Dewa Telinga. Dewa Matahari tak percaya mereka bisa mengalahkan Dewa Telinga. Dewa Telinga adalah seekor kelinci yang disebut sebagai Glued Bunny, di mana sebelumnya Luffy telah memakan kelinci itu karena kelaparan. Setelah itu Dewa Matahari mulai tertawa terbahak-bahak, merenungkan jika taman bermainnya adalah sebuah panggung drama sejak ia membawa topi jerami ke dalamnya. Dewa Matahari mengatakan Khairuddin mungkin mengakui Luffy, namun ia tidak mau mengakui Luffy.